Tapi untuk Sabtu depan, insya Allah, kami kembali ke jadwal semula, yaitu pukul 9 sampai pukul 11. Dari webinar ini ada 4 tema. Untuk Sabtu besok, kami masuk ke tema pertama, yaitu menulis buku untuk pemula. Baik, peserta sudah masuk 32 orang. Kita tunggu 5 menit lagi ya Bapak dan Ibu, mungkin ada peserta yang akan masuk kembali atau masuk lagi. Termasuk Sulawati yang mengurusi tentang webinar ini. Jadi kalau Bapak dan Ibu menanyakan sesuatu kepada saya lewat WA, saya yang menerima dan mengurusinya. Baik, sekarang kita sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang telah menyempatkan waktunya malam ini untuk menambah ilmu dan berbagi ilmu bersama webinar tentang paragraf. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk menghemat waktu, mungkin akan kami mulai acara ini. Apabila Bapak dan Ibu mau bertanya, silakan melalui chat room atau bisa melambaikan tangan. Kepada Pak Bambang, kami persilakan untuk memaparkan materinya hari ini. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Salam sehat. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan masih dalam kondisi fit. Ini kami membayar utang untuk melaksanakan webinar secara gratis kepada Bapak Ibu yang pernah mengikuti pelatihan ataupun webinar di penulispro.id. Juga tadi saya sebarkan juga untuk para peserta yang mengikuti pelatihan, ada yang di Pare-Pare. Jadi hebatnya Zoom itu sekarang begitu kan. Hari Kamis saya di Pare-Pare, hari Jumat saya di Lampung. Besok saya ke Pare-Pare lagi. Karena pakai Zoom jadi nggak apa-apa gitu. Seluruh Indonesia bisa ngikutin ya Pak Bambang. Iya, betul Bu. Baik, malam ini kita akan membahas tentang paragraf pelajaran SD, SMP, dan SMA. Saya kira Bapak Ibu sudah akrab, tapi nggak ada salahnya kita mengulang beberapa hal terkait dengan paragraf, karena kasus paragraf ini juga yang paling banyak disunting di dalam proses penulisan naskah ya. Dan saya baru kemarin dapat kabar munculnya Permendikbud nomor 18 kalau nggak salah tahun 2021 yang menyatakan mencabut Permendikbud nomor 50 tahun 2016 tentang PUEB. Nah, saya langsung mempertanyakan tuh ke Badan Bahasa ini, kalau dicabut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, sekarang kita mengacu mengacu pada apa? Tunggu dulu Pak Bambang katanya. Tunggu dulu semuanya karena lagi taklimat katanya. Nanti kita ada taklimat briefing dari Badan Bahasa karena munculnya Permendikbud yang mencabut itu adalah amanat dari PP sebelumnya tentang bahasa. Nah, ini kaitannya sekarang kita memang mempelajari bahasa. Ya tidak apa-apa, kita tidak mempermasalahkan regulasi terkait ejaan, itu urusannya Badan Bahasa, kita tunggu saja. Intinya kita mampu menerapkan kaidah berbahasa Indonesia yang baik dan benar dalam proses tulis-menulis. Saya akan berbagi salin dia, Bapak Ibu. Salin dia ini nanti Bapak Ibu boleh peroleh di WA grupnya kita, dan juga akan saya berikan nantinya ya. Sudah terlihat ya? Jadi judul webinar kita pada hari ini adalah mantap
menulis paragraf ya. Nah, tapi di dalam slide ini saya menggunakan kata taktis membangun dan mengembangkan paragraf. Ya. Nah, di sini saya akan membahas hakikat paragraf, jenis paragraf, membangun dan mengembangkan paragraf, mungkin dalam 45 menit ke depan, tidak lama-lama, nanti kita berinteraksi Bapak Ibu untuk tanya jawab, ya. Dan kami memang berkomitmen untuk mengadakan sekali-sekali webinar seperti ini untuk sekedar berbagi saja kepada Bapak Ibu dan mudah-mudahan ini bermanfaat juga. Ya, saya nggak perlu kenalin diri lagi kan, Bapak Ibu udah kenal ya. Jadi nggak usah memperkenalkan diri, saya mohon izin saja. Di sini banyak tokoh-tokoh senior juga, Bapak Ibu yang sudah senior, dosen senior ya, dan tentunya ini hanya mengulang-ulang saja apa yang sudah pernah kita pelajari. Nah, saya suka membuat ya, tangga seperti ini, ya. Jadi ide itu kita sebut panglima dalam penulisan. Kalau di dalam dunia penulisan itu ada seperti ini ya Bapak Ibu. Ide yang baik di tangan penulis yang buruk itu tetap terlihat baik. Tapi ide yang buruk di tangan penulis yang baik dia terlihat buruk. Makanya ya nggak usah heran ketika ada orang yang menulisnya kurang baik, tapi idenya bagus, tetap diterima sama penerbit. Penerbit nggak ada masalah karena ada editor nanti atau ada penulis yang akan dia gunakan sebagai penulis pendamping. Tapi kalau idenya buruk, nulisnya bagus, tetap saja terlihat buruk. Jadi tetap saja ditolak gitu ya. Jadi ide itu memang di atasnya gitu. Maka disebut ide itu panglima, dia yang memimpin perangnya itu ide. Di bawah dari ide, kalau kita udah dapat ide nih, wah menulis sesuatu pasti kita larinya ke kata dulu. Ya, jadi ada kata-kata yang muncul gitu ya, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu saya kasih kata kopi, maka Bapak Ibu akan berpikir kopi itu apa? Minuman, hitam, pekat, ngantuk, tidak ngantuk. Nah, kopi tubruk, macam-macam kan? Nah, itu dari kata. Nah, dari kata dia akan turun ke prasa, kelompok kata. Dari prasa turun ke klausa, kalimat, paragraf, dan terakhir wacana. Itulah proses menulis sebenarnya. Maka kalau orang yang kosakatanya sedikit, kosakatanya bermasalah, relatif tidak mampu menulis dengan baik. Tapi kalau Bapak Ibu punya kosakata yang banyak, nah pertambahan kosakata, pertumbuhan kosakata ini udah nggak bisa kita ulang, yaitu pada masa balita, pada masa usia emas, pertambahan kosakata kita itu tinggi sekali dan anak-anak mencerap dengan mudah. Kalau sekarang kan kita pertambahan kosakata kita hanya didapat dari membaca, mendengar. Ya, kalau Bapak Ibu saya katakan kata sintas, nah, kemarin saya pakai judul sintas misalnya di satu buku, ya menurut klien saya, aduh Pak Bambang ini kayaknya nggak dikenal ini, sintas di ujung rantas, apa itu? Nah, itu karena kosakata kita terbatas. Sintas itu korban yang selamat, jadi survivor itu disebut penyintas. Rantas itu hampir putus, tentang rantai gitu ya. Jadi sintas di ujung rantas. Oh diganti yang kata-kata yang lebih mudah. Nah itu menunjukkan bahwa memang kita perbendaharaan kosakata ini sangat penting dalam menulis. Jadi semua tulisan itu bermula dari ide, turun ke kata, turun ke prasa, turun ke klausa, sampai turun ke wacana. Maka kalau Bapak Ibu merasa sulit menulis, coba periksa kosakatanya. Banyak atau tidak gitu ya. Nah itu. Kemudian tentang paragraf. Jadi paragraf ini kan Bapak Ibu ketahui sama dengan alinea ya. Nah, jadi paragraf itu ada yang disebut paragraf yang komunikatif. Nah, saya mengutip Pak Wahyu Wibowo, bahasa yang komunikatif itu mengandung ciri sebagai berikut. Jadi kalau kita nulis yang komunikatif itu cirinya paling tidak ini, koheren, harmonis, kompak, terintegrasi, saling mengait. Jadi nggak ada yang nggak nyambung, itu istilahnya gitu kan, bahasa populernya nggak nyambung, harus nyambung, koheren, konsisten, ajak, stabil, taat asas.
sistematis, terstruktur, runtut, berjenjang, bersinambungan. Jadi nggak salah sih Bapak Ibu kalau mau menulis, saya mau menulis gimana saya aja, nggak apa-apa. Kalau yang baca diri sendiri. Tapi kalau kita berniat yang baca ini banyak, maka syarat ini harus kita penuhi. Ya, konsisten, sistematis, konseptual, terarah dan fokus, komprehensif, lengkap, logis, bebas, dan bertanggung jawab. Itu ciri dari paragraf atau bahasa yang komunikatif menurut Pak Wahyu Wibowo. Ya. Nah, paragraf dalam karya tulis sekarang kita bahas. Jadi ciri-ciri, salah satu ciri karya tulis itu ada paragraf. Kalau kita ngomong nggak ada paragraf, kita ngomong pakai jeda, berhenti sebentar kan. Nah, paragraf di karya tulis juga berfungsi untuk kita berhenti sebentar. Ya, jadi sebuah tulisan wacana itu memang tidak dapat dilepaskan dari penulisan paragraf yang memuat tata benak penulisnya untuk menyampaikan suatu konsep atau sebuah gagasan. Saya menggunakan istilah tata benak di sini. Kalau dalam bahasa Inggrisnya mindset, ya. Kalau bahasa Melayunya, bahasa Malaysia tata minda. Saya menggunakan tata benak. Tapi biasanya kita menggunakan mindset, itu pola pikir. Jadi paragraf itu adalah tata benak kita dalam tulisan dalam bentuk sebuah konsep atau sebuah gagasan. Kalau orang yang kacau paragrafnya berarti tata benaknya kacau. Itu saja ya. Nah, ini yang kita lihat dari sebuah kalimat. Jadi paragraf itu kan kumpulan kalimat-kalimat. Maka kalimatnya harus benar dulu, mundur ke belakang Bapak Ibu. Kalau kalimat benar, klausanya harus benar dulu. Klausanya benar, anak kalimat ya. Frasanya juga harus benar, kelompok katanya, termasuk katanya akhirnya gitu ya. Nah, ini yang sering kita sebut-sebut itu. Oh, kalimat itu SPOK, SPOK, ya. Nah, paling tidak kan kalimat itu syaratnya ada subjek, ada predikat. Kalau lebih lengkap ada objek, kalau lebih lengkap ada keterangan. Ya. Jadi jika membaca sebuah kalimat, Bapak Ibu akan paham maksud kalimat itu. Namun Bapak Ibu tentu tidak memahami seutuhnya sehingga memerlukan penjelasan dari kalimat-kalimat selanjutnya. Jadi kalau di tulisan sebuah tulisan hanya ada satu kalimat, tidak ada paragrafnya nih ya. Susah kita memahami, ya. Jadi kita memerlukan kalimat-kalimat penjelas lainnya. Itulah mengapa kita memerlukan paragraf namanya. Sistem kepemilikan tanah subjek merupakan faktor yang sangat menentukan predikat arah pembangunan. Udah berhenti gitu ya, nggak kita tulis lagi. Terus, nah kan gitu ya. Terus apa ini? What's next gitu kan? Nah makanya diperlukan sebuah paragraf. Jadi paragraf ini berfungsi membantu pokok pikiran dan penjelasan seseorang di dalam karya tulis tampil utuh sehingga mudah ditandai dan dipahami. Perpindahan paragraf biasanya ditandai dengan taku, indent. Ini Bapak Ibu taku nih. Ya, taku itu kalau konsensusnya ada dua. 1 5 karakter, satu lagi 7 karakter. Konsensusnya. Jadi kesepakatannya paragraf itu taku indennya itu berapa karakter. Nah, itu ada hubungannya nanti dengan daftar pustaka. Kalau kita takunya 5, maka di daftar pustaka hanging indennya paragraf menggantungnya 3. Kalau kita memakai takuk 7, maka paragraf menggantungnya menjadi 5. Saya tidak mencari tahu mengapa 5 dan 7 itu. Nah, yang pasti itu diatur di beberapa gaya selingkung gitu ya. Nah, ada lagi paragraf yang bentuknya blok. Jadi dikasih spasi jarak antar paragraf untuk memudahkan kita membaca. Nah, Bapak Ibu kalau yang merasa teksnya sedikit gitu ya, bikin buku sedikit, saran saya pakai paragraf blok. Jadi nanti bukunya tebal gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu tulisannya banyak gitu ya, teksnya ya saran saya menggunakan paragraf taku ini. Nah, konsensus juga yang kita sering langgar, karena kita nggak tahu ya. Paragraf pertama itu tidak menjorok ke dalam, tidak menjorok seperti ini, ya. Yang menjorok itu paragraf kedua. Jadi kalau ada judul paragraf tidak menjorok. Muncul lagi judul subbab, paragraf pertamanya tidak menjorok lagi. Nah, itu kadang-kadang orang menggunakan yang namanya drop kapital di sini. Jadi ini lurus.
Nah, jadi Bapak Ibu kalau lihat tulisan saya, oh kenapa Pak Bambang paragraf pertama lurus? Ya, itu konsensus. Mengapa? Karena orang udah tahu kalau paragraf pertama itu paragraf, yang perlu ditanda itu yang kedua, yang ketiga. Nah, gitu ya. Kalau sudah ada taku seperti ini jangan lagi diberi spasi. Ada beberapa penerbit yang memberi spasi. Itu akan agak sedikit mengganggu keterbacaan. Seperti itulah. Ini perpindahan paragraf itu ditandai dengan taku ya, Bapak Ibu. Jadi bayangkan kalau Bapak Ibu tidak ada paragraf, tidak ada tanda, gimana kita bacanya? Lurus semua gitu ya. Nggak bisa, maka paragraf ini diperlukan. Ya. Jadi sebuah kalimat walaupun ada paragrafnya, kadang-kadang belum tentu pembacanya paham. Mengapa? Hal ini karena ada loncatan pikiran penulis yang tidak nyambung, jadi tidak koheren dengan sebelumnya. Ini Bapak Ibu lihat nih paragraf ini. Ini paragraf. Tapi begitu kita baca, sistem kepemilikan tanah merupakan faktor yang sangat menentukan arah pembangunan bangsa. Tiba-tiba yang kuning lain. Eratnya keterkaitan lahan dan kegiatan pertanian menyebabkan upaya perbaikan kesejahteraan petani tidak cukup hanya melalui perbaikan teknologi. Jadi yang kuning ini nggak nyambung. Pernah nggak Bapak Ibu nulis kayak gitu? Karena dia loncat pikirannya. Ya, padahal satu paragrafnya harusnya satu pikiran, satu gagasan pokok. Ya. Jadi sebenarnya kalau dihilangkan yang kuning ini, nyambung dia. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih mengalami persoalan serius berkaitan dengan sistem kepemilikan tanah. Nah, ini itu jadi paragraf baru nanti yang kuning. Jadi masih kita menemukan beberapa kesalahan ini. Jadi bayangkan Bapak Ibu bagaimana editor itu mengedit mulai dari kata, kalimat, ya tadi ya, kata, frasa, klausa, sampai kalimat, sampai paragraf. Baru semuanya. Bayangkan kalau penulisnya tidak menguasai penulisan paragraf. Tiap paragraf diedit. Itu yang kejadiannya, editor harus kerja keras dalam persoalan ini ya. Oke, nah kita bahas tentu tentang paragraf atau alinea ini. Jadi paragraf sama alinea sami mawon. Kadang-kadang paragraf ini juga dijadikan satu wacana, bisa. Contohnya apa? Abstrak. Abstrak itu satu paragraf. Bapak Ibu nyusunnya ya, tapi dia hampir satu halaman, 500 kata atau 300 kata. Itu agak sulit, makanya banyak orang yang kedodoran nulis abstrak itu karena nggak bisa nyambung gitu ya. Nah, padahal dia harus nyambung. Nah, ini bagian ini pada karangan merupakan miniatur sebuah wacana. Jadi tadi abstrak itu miniaturnya karya tulis ilmiah kita kan. Kalau di laporan apa miniaturnya? Ringkasan eksekutif. Tapi ringkasan eksekutif nggak kayak abstrak. Tidak ditulis satu paragraf, tapi beberapa paragraf. Berapa jumlahnya dalam satu wacana? Nggak ada. Ini kalau saya bicara sama orang akademis, senang itu jumlah. Pak Bambang, dalam satu paragraf berapa kalimat? Nah, ditanya kan. Nggak ada. Dalam satu paragraf itu minimal 2 kalimat kan gitu ya, nah, ukurannya. Satu kalimat itu berapa kata Pak Bambang? Nah, kalau pakai Vogue Index ini penelitian yang dilakukan oleh Gunning Vogue. Dia meneliti satu kalimat itu mudah dipahami apabila tidak lebih dari 12 kata. Ya, 11 kata gitu. Ya, kalau lebih dari 11 kata udah mulai sulit dipahami. Jadi maksimal itu 11 kata. Itu apa ya? Patokan dari riset ya yang dilakukan oleh Gunning ini. Tapi Bapak Ibu jangan nulis sambil ngitung-ngitung kata, nggak selesai nanti kalimat harus 11 ya, kata gitu. Ya itu. Jadi paragraf itu ada yang merupakan kalau di dalam tulisan ada paragraf pembuka, paragraf isi dan paragraf penutup. Ya. Gitu. Nah, ini saya kutip punyanya Pak Abdul Khair nih. Satuan bahasa yang terdiri dari 2 buah kalimat atau lebih. Dengan definisinya Pak Abdul Khair ini berarti paragraf itu minimal 2 kalimat yang saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang padu ya, yang utuh padu. Disebut satu kesatuan yang utuh dan padu karena di dalam satu paragraf hanya terdapat satu kepaduan bentuk, koherensi nih harusnya ya, bukan koherensi, berarti ada kurang N, dan satu kepaduan makna, kohesi.
Di kohesi itu maknanya satu, koherensi itu nyatu dia, padu, ya, saling berhubungan. Ini istilah bahasa, Bapak Ibu ya, sering koherensi, kohesi, kadang-kadang kita lupa juga membedakan apa itu koherensi dan kohesi. Nah, jadi tujuan sebuah paragraf dibangun dan dikembangkan dalam sebuah tulisan, adanya paragraf memudahkan pembaca memperoleh pengertian dan pemahaman dengan memisahkan antara satu topik dan topik lain. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut ganti paragraf, walaupun kalimatnya baru sedikit. Ganti topik, ganti paragraf, ganti topik, ganti paragraf. Nanti saya contohkan dari buku saya ya, bagaimana saya sekarang lebih senang menulis paragraf pendek-pendek. Saya meniru penulis-penulis luar ya, penulis-penulis barat itu kalau kita lihat paragrafnya pendek-pendek, nggak perlu panjang, supaya orang mudah gitu ya. Kemudian adanya paragraf, ini menurut Pak Goris Kerap, memisahkan atau menegaskan perhentian secara wajar dan formal agar memungkinkan pembaca berhenti. Jadi kalau nggak ada paragraf kita nggak bisa berhenti. Makanya jangan panjang-panjang. Karena orang berhenti itu untuk mikir. Satu paragraf dibaca, oh iya. Satu paragraf dibaca, oh iya. Jadi lebih lama daripada perhentian pada akhir kalimat. Dengan perhentian lebih lama ini, konsentrasi terhadap suatu topik menjadi lebih terarah. Nah ini nanti ada hubungannya juga bagaimana kita menulis di media sosial. Ya, Bapak Ibu. Nah, anatomi paragraf itu seperti ini. Ada satu kalimat topik, mewakili satu ide pokok atau gagasan pokok, ada satu kalimat penjelas. Ini pelajaran SD. Di dalam paragraf ada kalimat utama dan ada kalimat penjelas. Berarti minimal 2. Pertanyaannya, boleh nggak satu paragraf, satu kalimat? Ya, itu pertanyaannya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu menemukan satu paragraf terdiri atas satu kalimat, maka ada 3 kemungkinan. Yang pertama, penulis tidak memahami hakikat paragraf bahwa adanya kalimat topik dan kalimat penjelas. Jadi dia sering nulisnya satu paragraf, satu kalimat ganti paragraf, satu kalimat ganti paragraf. Atau kalimatnya panjang beranak cucu cicit. Nah, jadi dia kira itu sudah satu paragraf, padahal masih satu kalimat. Kemudian yang kedua, penulis sengaja melakukannya bukan untuk dikembangkannya, tetapi pengembangan terdapat pada paragraf selanjutnya. Jadi Pak Goris Kerap membolehkan, bukan membolehkan, menyatakan mungkin ada paragraf satu kalimat, asalkan syaratnya pada paragraf selanjutnya langsung terdapat penjelasan. Nah, saya tidak memahami mengapa tidak penjelasannya disatukan saja gitu kan. Tapi di dalam buku komposisi Pak Goris Kerap memberikan potensi peluang ada paragraf satu kalimat. Itu kalau kita pakai mazhabnya Pak Goris Kerap. Kalau pakai mazhabnya Pak Abdul Khair tadi tidak ada gitu ya. Nah, satu hal yang lazim juga, ini kekecualian ya. Di dalam karya fiksi atau non fiksi yang ada dialog percakapan, itu satu paragraf satu kalimat memang Bapak Ibu. Jadi kalau ganti orang yang ngomong, ganti paragraf. Ya, itu dialog. Jadi kemungkinannya satu dialog itu oleh salah satu orang dianggap sebagai satu paragraf. Jadi kesimpulannya, boleh nggak satu paragraf satu kalimat? Boleh kan tadi gitu ya. Syaratnya itu dialog. Syarat kedua kalau kalimat itu kemudian dijelaskan lagi gitu. Nah, itu kemungkinan dari paragraf satu kalimat. Nah, kalau di media sosial Bapak Ibu bisa melihat kayak gini nih, orang nulis. Jadi saya memberikan pripat pada seorang ibu, beliau memang sangat semangat sekali, walaupun sudah sudah sepuh. Pak Bambang ajarin saya menulis di media sosial. Pripatnya belum selesai, saya biasa melakukan pripat untuk 6 kali pertemuan, Bapak Ibu. Nah, jadi dia sempat belajar sama seorang anak muda katanya gitu ya. Nah, saya diajarin itu Pak Bambang kalau dinulis di Facebook atau medsos itu satu kalimat enter. Nah, jadinya kayak gini. Oh, enggak kayak gitu Bu pendekatannya. Kalau di medsos pendekatannya adalah baris. Jadi usahakan tidak lebih dari 5 baris. Baru kita enter, bukan satu kalimat di enter. Termasuk di WAG juga. Kalau kita nulis, Bapak Ibu perhatikan kalau saya menulis di WAG itu. Saya nggak menggunakan prinsip paragraf, saya menggunakan prinsip baris. Ya, agak sulit karena kalau saya menggunakan prinsip paragraf bisa panjang itu. Sementara ruang dari WA Group dan Facebook itu terbatas. Jadi kita atur saja 5
5 baris mungkin 2 kalimat enter. 5 baris 2 kalimat enter. Atau bahkan ada yang 1 kalimat hanya 3 baris 4 baris saya sudah enter. Nah, tapi saya tidak menggunakan yang seperti ini. Seperti ini malah sulit dibaca gitu. Kalau 1 kalimat enter, 1 kalimat enter, 1 kalimat enter. Yaitu jadi di medsos memang kita tidak bisa menerapkan kaidah kebahasaan sebagaimana mestinya. Ya, karena beda dia. Ya, dulu saya suka itu di medsos itu nyerewetin orang yang salah berbahasa. Kalau sekarang saya biarkan saja gitu ya Bapak Ibu. Ya capek juga kita, banyak yang salah bahasa di medsos, ya biarin aja, mudah-mudahan dia belajar nanti kan gitu ya. Karena kalau jadi polisi atau satpam bahasa ini repot kita. Nanti orang nyinyir, ngapain sih yang gini aja diurusin gitu kan. Masalah titik koma, ejaan. Tapi sebagai editor ya memang itu sudah mendarah daging di saya, begitu ngelihat kesalahan nah langsung edit gitu. Nah, ini di medsos jadi berbeda prinsipnya. Nah, terampil menulis paragraf ini penting buat Bapak Ibu yang ingin menjadi penulis profesional, penulis yang betul-betul mumpuni ya, karena keterampilan membangun dan mengembangkan paragraf menjadi pondasi bagi keterampilan karang mengarang. Keterampilan ini berhubungan dengan penggunaan satu ide pokok. Jadi kalau orang yang, mohon maaf ya Bapak Ibu, kalau penulis yang agak kacau pikirannya itu ya paragrafnya loncat-loncat, nggak jelas. Tapi kalau Bapak Ibu tertata itu bagus. Nah makanya ada semacam apa ya? Saya nggak nyebutnya kelajiman, tapi beginilah. Bapak Ibu yang menulisnya baik, biasanya public speakingnya bagus, karena sudah terlatih menata. Loncatan-loncatan kata itu bisa dilatih, ya dari pemikiran. Jadi Bapak Ibu akan tidak sering menggunakan kata ini nih. Saya juga masih ada kadang-kadang waktu ngomong itu ngomong sedikit itu mikir itu ngomong sedikit nah kalau yang sudah terbiasa menulis biasanya agak kurang yang begitunya karena langsung loncatan pemikirannya gitu. Beda dengan orang yang public speakingnya bagus belum tentu dia bisa nulis, kebalikannya itu. Karena bahasa lisan berbeda dengan bahasa tulis. Itu sebabnya ada yang public speaking-nya bagus nih, pembicara publik. Begitu nulis bahasa lisan semua yang keluar. Kayak tadi akhirnya tidak ada paragraf. Satu kalimat ganti, satu kalimat ganti. Nah, itu bisa terjadi ya. Jadi keterampilan ini berhubungan dengan penggunaan satu ide pokok pada setiap paragraf. Ide pokok tersebut berfungsi sebagai pengendali informasi dari sekumpulan kalimat yang digunakan. Jadi kita di paragraf itu ada satu informasi saja. Begitu ganti informasi dan sebagainya. Gitu Bapak Ibu. Ya. Jadi usahakan kita terampil di sini. Nah, ini ciri paragraf yang efektif. Ya, saya sarikan dari beberapa buku. Hanya mengandung satu ide pokok yang diuraikan. Ini diulang-ulang terus. Paragraf itu satu ide pokok, nggak boleh ada dua. Begitu ada dua, ganti. Nah, ini main perasaan Bapak Ibu. Bagaimana saya tahu bahwa ada dua ide pokok? Ya dirasa, dipikirkan. Kalau informasinya ada dua, topiknya ada dua, itu berarti ganti, gitu ya. Kemudian ide penjelas benar-benar mendukung ide pokok. Jadi ada satu kalimat pokok dijelaskan. Nah, jangan sampai kalimat penjelasnya tidak menjelaskan. Yang kayak tadi nggak nyambung ya. Ide pokok dan ide penjelas diuraikan dengan kalimat yang lugas dan efektif. Artinya Bapak Ibu harus belajar juga kalimat efektif. Dan antar kalimat di dalam paragraf saling mengait erat. Ini ciri dari paragraf yang efektif. Nah, sehingga struktur padu sebuah paragraf itu, ini agak teknis ya Bapak Ibu, agak teoretis. Ada kalimat topik, ada kalimat pengembang langsung, ada kalimat pengembang tak langsung, KPTL namanya. Atau KPL juga, KPT juga bisa kita sebut ya. Nah, ini susunan kalimat topik. Jadi kalau ada kalimat topik, pasti ada kalimat pengembang langsung. Kalau yang lebih lengkap lagi, ada KT, kalimat topik, pengembang langsung, ada pengembang tidak langsung. Kalau dibalik boleh nggak? Boleh. Kalimat pengembang langsung, kalimat topiknya di belakang. Dibalik lagi, kalimat pengembang tak langsung, kalimat pengembang langsung, kalimat topiknya di belakang. Nah, contoh-contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ini yang kalimat topik, ini kalimat pengembang langsungnya. Ini hanya dua kalimat nih satu paragraf. Ya. Boleh dilatih nih. Ini ada kalimat topik,
ada kalimat pengembang langsung, yang birunya kalimat pengembang tak langsung. Nah, ini teorinya ya. Tapi waktu bikin paragraf, Bapak Ibu jangan mikirin ini, nanti nggak jadi paragrafnya. Ini kalimat topik yang mana, kalimat pengembang langsung yang mana. Nah, tapi boleh kita latih, exercise, kan gitu ya. Boleh kita latih, oh saya mau buat pola yang ini, coba gitu ya. Saya mau buat pola yang ini, coba gitu. Nah itu bisa Bapak Ibu latihkan gitu ya. Kemudian ada yang struktur 3 dan 4 itu. Ada KPTL-nya, KPT-nya, KPL gitu kan. Nah ini ada KPL duluan, kalimat pengembang langsung, kalimat pengembang tak langsung. Dimasukin lagi kalimat pengembang langsung, kalimat pengembang tak langsung, dan terakhir kalimat topik. Ini paragraf yang udah rumit Bapak Ibu. Boleh nggak kita gunakan paragraf? Boleh, tapi sekali-sekali, jangan sering-sering, karena itu terlalu rumit. Orang bacanya mikir dulu, oh dia cari dulu, oh ini intinya. Gitu ya. Nah, jadi ini boleh kita latihkan gitu. Nah, sekarang kita lihat posisi beberapa paragraf yang juga ini pelajaran SD, mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat. Berdasarkan posisi kalimat utamanya pada paragraf dapat ditandai pada 5 paragraf berikut ini. Ada yang di awal, di akhir, di awal dan di akhir, di tengah, tersebar. Nah, nanti Bapak Ibu tes saja dari artikelnya Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu punya variasi banyak enggak? Atau jangan-jangan artikel Bapak Ibu dari awal sampai akhir, semua kalimat utamanya di awal. Nah, variasi itu penting, karena nanti pembaca kita merasa, wah ya ini lain nih. Baca gaya kita tuh kadang-kadang ada yang di awal, di akhir, ada yang di awal dan di akhir, dan di tengah. Oke, ini istilahnya kan Bapak Ibu, istilah teknisnya, paragraf yang kalimat utamanya di awal disebut deduktif. Paragraf yang kalimat utamanya di akhir disebut induktif. Paragraf yang kalimat utamanya di tengah, ini yang paling sulit nih, disebut interaktif. Di awal, di akhir ada campuran namanya. Semuanya kalimat utama itu namanya naratif. Ya, ini contohnya. Jadi saran saya kita latihan. Oh, ini deduktif yang paling sering nih kita buat kalimat utamanya. Bapak Ibu kan sering tuh yang memberitahunya di awal. Kalau disuruh menulis tentang internet, pasti kata internet adalah, nah gitu kan. Internet ialah suatu sistem, nah gitu kan. Itu kalimat definisi, kalimat utama, baru dijelaskan. Nah ini yang merah itu kalimat utama, kemudian ada kalimat penjelas langsung, kemudian ada kalimat penjelas tak langsung. Ditambahin di situ. Deduktif. Ini yang paling sering kita buat. Yang agak kurang sering kita buat adalah di belakang ditaruh kalimat utamanya. Nah, sering nggak Bapak Ibu buat gini nih, induktif. Rintik salju yang turun dari langit seakan meletakkan hiasan yang indah pada bumi. Seketika beberapa kota disulap menjadi penuh nuansa putih yang menghasilkan pemandangan cantik sekaligus memikat. Hawa dingin pun semakin hari semakin menggigit di kawasan yang beriklim subtropis dan sedang ini. Begitulah gambaran musim dingin yang terjadi di negeri matahari terbit. Kalimat utamanya taruh di belakang. Nah, saran saya sekali-sekali latihan Bapak Ibu yang begini. Supaya memvariasikan tulisan kita. Ini yang paling sulit, paragraf interaktif namanya. Kalimat utamanya ditaruh di tengah-tengah. Nah, saya aja masih jarang menggunakan yang begini. Ya, tapi nggak salah kita melatih. Ya, jadi disebutkin dulu kalimat pengembang tak langsung, kalimat pengembang langsungnya, kalimat utama, baru lagi kalimat pengembang langsung, kalimat pengembang tak langsung, gitu ya. Nah, coba kita berlatih membuat yang interaktif ini. Kemudian ada yang campuran. Campuran ini seolah redundant, tapi bukan redundant ini. Dia menegaskan lagi kalimat utama di awal, di akhir. Gak apa-apa untuk penegasan. Namanya paragraf campuran. Nah, yang terakhir, kalimat utamanya ada di semuanya. Ini paragraf naratif. Jadi kalau baca fiksi, Bapak Ibu, atau baca cerita feature gitu ya, cerita kisah hidup, itu hampir semuanya paragrafnya kalimat utama itu. Karena dibuat seperti ini. Fajar baru saja datang menggantikan subuh. Embun tampak, ya, berkilauan di ujung dedaunan. Bunga-bunga menjadi sangat indah di terpa senyum. Ini naratif, narasi. Itulah jenis paragraf berdasarkan kalimat utamanya. Uji tulisan Bapak Ibu,
Bapak Ibu itu cenderung nulis kalimat utamanya di mana. Nah, supaya bagus, variasi. Ya, digunakan yang variasi. Jadi nulis Facebook aja. Kita mau bikin cerita, bukan cerita lah. Kalau cerita nanti naratif semua. Bikin wacana 3 paragraf gitu misalnya. Saya komitmen tiap pagi akan menulis di Facebook 3 paragraf. Nah, coba 1 paragraf itu deduktif, 1 induktif, 1 interaktif. Bisa nggak Bapak Ibu gitu ya. Jadi dilatih, dilakukan keseringan gitu, untuk melakukannya. Nah, kemudian ada yang namanya, nah ini contoh kita latihan ya, latihan menyusun kalimat utama. Ini bisa kita lakukan, ya. Ini yang di akhir, ini yang di tengah. Ya, kalimat utamanya apa? Itu ada paragraf berdasarkan pengungkapan. Ini yang paling sering kita dengar juga waktu SD, SMP, SMA. Jadi berdasarkan gaya pengungkapannya, ada yang namanya paragraf narasi, deskripsi, eksposisi, persuasi, dan argumentasi. Nah, masih ingat nggak Bapak Ibu bedanya? Narasi, deskripsi, eksposisi, persuasi, argumentasi. Jadi sekali lagi baca artikelnya Bapak Ibu. Ini apa ini paragrafnya? Narasi, deskripsi, eksposisi, atau persuasi, atau argumentasi. Nah, kita lihat nih. Narasi itu bercerita. Jadi kalau ada orang sudah pakai cerita, itu pasti naratif. Dan tadi kalimat utamanya hampir tersebar di semuanya. Nah, itu namanya paragraf narasi. Ya. Ayah dari anak lelaki itu tahu ada sesuatu yang berbeda pada diri anaknya. Pada usia 6 bulan, anak itu sudah bisa menyeimbangkan diri di telapak tangan ayahnya saat mereka berjalan di rumah. Ini ceritanya David Einstein tentang Tiger Woods. Cerita. Nah, kan saya udah pernah menyarankan kepada Bapak Ibu, kalau mau memikat orang di tulisan pertama kita, di paragraf pertama, pikatlah dia dengan narasi. Storytelling, kan bahasanya. Jadi jangan langsung definisi, jangan langsung memberitahu, tapi pikat dia dengan narasi. Makanya kalau Bapak Ibu baca buku-buku dari Barat, penulis Amerika, Eropa, terjemahan, itu pasti mereka mulainya dengan cerita. Seperti Tuhan mengajarkan kita, Allah mengajarkan kita bercerita melalui kitab suci. Kitab suci isinya cerita. Jadi pembelajaran yang paling bagus itu adalah kisah orang-orang terdahulu. Sama dengan buku juga Bapak Ibu. Gunakan cerita untuk memikat. Atau di tulisan ya. Gunakan cerita untuk memikat dengan paragraf narasi. Paragraf kedua, deskripsi namanya. Penggambaran. Ya, kalau saya bilang, Bapak Ibu bisa nggak menggambarkan klepon? Klepon itu bentuknya bulat, ditaburi, dilumuri dengan kelapa. Di dalamnya ada gula merah. Jadi kalau digigit, trot gitu kan. Nah, itu deskripsi namanya. Jadi kalau Bapak Ibu pintar mendeskripsikan makanan, orang keluar ilernya, liurnya. Kalau Bapak Ibu pintar mendeskripsikan tempat, orang pengen ke sana. Kalau Bapak Ibu pintar mendeskripsikan kengerian, horor, orang takut, bulu kuduknya merinding. Itu namanya deskripsi. Ya, kalau Bapak Ibu pintar mendeskripsikan sebuah tempat, ruangan, orang langsung imajinasinya itu masuk. Seperti ini ya, di ruangan berukuran 3 kali 3 meter, itulah kini yang mendekam untuk 1 tahun lamanya. Seluruh dindingan ruangan itu berkelir putih bersih. Di situ hanya ada 1 tempat tidur dengan kasur yang lumayan empuk. Dibawa kita. Nah, itu deskripsi. Jadi Bapak Ibu kalau mau menjelaskan sesuatu akan menggunakan paragraf yang namanya deskripsi. Menjelaskan ini menjelaskan benda ya. Menjelaskan. Alhamdulillah. Dia bisa hewan, tumbuhan, dia bisa gedung, dia bisa gambar dan sebagainya. Ya. Paragraf ketiga, eksposisi. Ini yang suka pakai akademisi untuk menginformasikan sesuatu. Beda dengan deskripsi tadi, untuk menjelaskan objek. Kalau ini menginformasikan sesuatu, prosedur,
cara, gitu kan, definisi, itu adanya di eksposisi. Kebanyakan eksposisi menjadi tidak menarik. Sekali-sekali sisipin narasi, sekali-sekali sisipin deskripsi, gitu. Kemudian apa lagi? Paragraf persuasi. Kalau Bapak Ibu punya tujuan mempengaruhi orang, gunakan persuasi. Tulisan-tulisan dakwah itu persuasi. Motivasi, persuasi. Nah, kemarin saya tanya, di buku ajar Bapak Ibu gunakan persuasi enggak? Iya, supaya mahasiswanya insaf, kan? Kadang-kadang persuasinya untuk afeksi, sikap, gitu ya. Kita pakai persuasi. Jadi paragraf ini mendorong orang untuk berubah. Paragraf ini mendorong orang untuk mengajak, gitu ya, berubah dan mengajak orang untuk melakukan sesuatu. Ya. Yang terakhir adalah paragraf argumentasi. Ini juga banyak di karya tulis ilmiah ya Bapak Ibu, untuk membahas sesuatu dan membuktikan pendapat penulis. Jadi dia berargumen, bisa mendukung atau menolak suatu konsep, teori. Nah, argumentasi inilah yang dinilai sebagai orisinalitas karya di dalam karya tulis ilmiah. Argumentasinya harus keluar. Mana nih orisinalitas penelitiannya? Mana nih orisinalitas gagasannya? Nah, itu harus ada di situ. Itu argumentasi namanya. Ya, Bapak Ibu. Jadi di dalam karya tulis ilmiah yang paling umum digunakan adalah jenis paragraf eksposisi argumentasi. Walaupun demikian, bukan berarti narasi, deskripsi, persuasi tidak digunakan. Nah, ada yang nanya kan, oh, memang di buku referensi saya boleh nggak gunakan narasi? Ya boleh, asal faktual, fakta. Di buku ajar boleh nggak gunakan narasi? Boleh, supaya mahasiswanya nggak bosan, diceritain dia. Daripada dijelaskan, diberitahu, lebih baik dia diceritakan, ditunjukkan. To show, don't to tell, gitu kan. Nah, itu paragraf. Jadi Bapak Ibu juga boleh tadi berlatih letak kalimat utama, sekarang berlatih dari cara pengungkapannya. Oh, ini deskripsi, ini argumentasi. Jadi bisa kita pakai media sosial atau situs web. Wah, saya mau nulis paragraf yang dominannya deskripsi. Jadi kalau Bapak Ibu naik pesawat terbang, kalau sekarang udah jarang ya, ada majalahnya itu, majalah yang diterbitkan oleh maskapai itu rata-rata deskripsi kan, deskripsi tempat, makanan, budaya, nggak ada argumentasi, jarang gitu. Eksposisi ada penjelasan, penginformasian. Narasi banyak juga di situ. Nah, eksposisinya, persuasi ada, ngajak orang ke sana gitu, ya. Itu dari sisi apa namanya, pengungkapan, cara pengungkapan paragraf. Nah, ini syarat paragraf yang baik itu apa? Ini ada syaratnya. Yang pertama, saya ulang-ulang lagi tadi, kesatuan. Jadi satu ide pokok, satu paragraf. Kepaduan, semua kalimatnya terkait, nggak ada yang berdiri sendiri. Ya, komplit, lengkap, tuntas, runtut. Dia bersinambungan secara berurutan dan konsisten. Ya, Bapak Ibu. Nah, kelemahan dalam menulis paragraf yang paling kentara adalah mengabaikan kesatuan paragraf dengan memasukkan dua ide pokok. Ini paling sering nih penulis lakukan. Penulis kerap tidak merasa adanya dua ide pokok. Ini contohnya nih. Pada saat ini, manfaat internet sebagai sarana komunikasi di tengah-tengah masyarakat sangat besar. Internet dipandang sebagai sarana yang tidak dapat diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Tiba-tiba penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui peran dan manfaat. Mahasiswa kita banyak, Bapak Ibu, bikin latar belakang tuh kayak gini dia. Udah bikin apa, tiba-tiba lari kalimatnya itu. Jadi ini bukan, idenya udah lain ini. Tentang penulisan karya ilmiah, kan nggak disebut-sebut di atas. Ini harusnya paragraf baru gitu. Nah, seperti ini menyatukannya kan. Jadi tidak dapat dibayangkan jika satu hari saja internet dimatikan atau mengalami gangguan, banyak aktivitas yang mungkin tidak dapat dijalankan. Karya ilmiah ini ditulis untuk menyelisik lebih jauh kegunaan internet dan dampak negatif yang ditimbulkan pada masyarakat. Jadi dua pikiran utama dijadikan dua paragraf. Nah, itu repotnya jadi editor. Kalau penulisnya, ya tadi nulis paragrafnya semuanya kayak gitu. Terpaksa kita ngubah gitu ya. Dipotong, disatukan paragraf itu. Ya.
Nah, ini langkah memadukan paragraf. Jadi perlu keterampilan untuk memadukan paragraf dengan menggunakan perkakas, kohesi gramatikal atau leksikal. Ini salah satu contoh saja Bapak Ibu ya. Bagaimana kita bisa memadukan paragraf dengan perkakas gramatikal. Kalau ini menyatukan, tadi memadukan ya, sama saja sebenarnya. Ya, kepaduan paragraf dengan kata atau frasa transisi. Ini contohnya nih. Ada kata karena itu pendeknya. Ya. Ini kalau saya tunjukkan satu-satu seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau bisa Bapak Ibu bikin paragraf itu supaya menyatu, terpadu, gunakan frasa transisi antar kalimat. Ini boleh di awal kalimat nih. Lebih lagi tambahan pula selanjutnya ada yang pakai koma, ada yang tidak pakai koma nantinya, ya. Demikian juga tidak pakai koma. Demikian pula tidak pakai koma. Tapi kalau tambahan lagi pakai koma. Seperti ini contohnya. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat satu-satu. Yang transisi pertentangan akan tetapi, walaupun demikian. Ini untuk menyatukan paragraf nih. Menyatukan kalimat di dalam satu paragraf fungsinya. Kelihatan kalau Bapak Ibu nggak pernah pakai ini berarti nggak pernah nulis. Bukan nggak pernah nulis, tapi menulisnya kurang piawai. Jadi harus menggunakan kata transisi atau frasa transisi. Ya. Nah, ini banyak sekali. Saya kira ya. Beberapanya, singkatnya, ringkasnya, pendeknya, dengan kata lain, misalnya, itu yang antar kalimat. Yang nggak boleh itu apa? Sedangkan, sehingga, itu bukan frasa transisi antar kalimat, jadi nggak boleh di awal itu, sedangkan, sehingga, karena, ya. Nah, ini nanti saya berikan kepada Bapak Ibu, tinggal dibaca saja, ya, diperhatikan, dan dilatihkan untuk menggunakannya. Nah, ini masih ada beberapa penjelasan lagi. Mungkin karena waktunya juga sudah pukul 8 ini, saya akan membuka tanya jawab. Ini nanti Bapak Ibu bisa lihat bagaimana contoh kepaduan paragraf itu misalnya dengan referensi. Jadi menggunakan kata ganti itu juga termasuk menambah kepaduan paragraf. Kita pakai kata mereka, mereka. Dia, itu juga termasuk kepaduan paragraf. Menggunakan kata penunjuk ini itu juga itu namanya referensi, kepaduan paragraf ya. Menggunakan pemarkah atau penyulih dengan kata-kata tersebut, begini, begitu. Sering juga kita pakai kata di atas. Sebagaimana yang saya sebutkan di atas. Nah, kalau udah orang ngomong gitu, saya ngelihat ke atas. Mana Pak penjelasannya di atas? Ya, saya sering menghindarkan kata di atas. Saya menggunakan sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya. Atau sebagaimana sudah dijelaskan pada halaman sekian. Saya menghindarkan kata di atas karena nanti orang melihatnya ke atas gitu kan. Nggak ada gitu. Itu namanya pemarkah atau penyuli. Ya. Ada juga substitusi, ini sering digunakan wartawan. Ya, ini juga untuk memadukan paragraf. 1 tahun sudah COVID-19 menghantui dunia. Saya nggak menyebut lagi COVID-19, tapi virus dengan nama keren corona ini. Nah, kemudian virus yang kali pertama mencuat kasusnya di Wuhan, ini diganti dengan substitusi, artinya dengan sebuah keterangan untuk menyebut COVID-19. Itu juga dapat memadukan paragraf. Jadi banyak ya Bapak Ibu contoh-contohnya. Nah, ini dengan elipsis. Elipsis itu artinya ini subjeknya tidak disebut lagi. Bukan salah Bapak Ibu, memang itu cara orang memadukan paragraf. Einstein lahir di Ulm, Jerman pada tanggal 14 Maret 1879, tergolong anak yang pendiam. Harusnya kan titik ia tergolong anak yang pendiam, tapi boleh dilesapkan, disimpan. Namun kalau sudah bertanya, ini siapa yang bertanya? Einstein. Itu juga cara-cara. Jadi kalau kita melihat penulis yang piawai itu, dia banyak bermain dengan begini-begini, Bapak Ibu. Elipsis, substitusi, dan sebagainya. Ini memerlukan pelatihan. Ini juga sinonim juga bisa. Ya, Wilbur dan Orville Wright. Ya. Wright bersaudara ini. Diganti dengan kakak beradik. Nah, itu kepaduan paragraf secara leksikal. Diganti dengan sinonimnya. Ini juga ada repetisi. Oh, boleh nggak kita mengulang-ulang? Patung itu repetisi. Tapi nggak di semua paragraf. Jadi repetisi ini juga digunakan untuk penekanan, emphasis.
Nah, jadi diulang lagi, patung lagi. Ini biasanya di iklan, di persuasi. Bapak Ibu kalau baca iklan ngulang-ngulang dia supaya di sini kita nempel gitu kan, gitu ya. Kemudian ini kelengkapan ketuntasan paragraf ya, mengandung ciri kelengkapan. Nah, contoh paragraf yang tuntas. Jadi selesai gitu ya. Paragraf juga harus tuntas, nggak boleh gantung. Maksudnya tuntas itu begitu Bapak Ibu menyampaikan satu gagasan utama, jelas di paragraf itu nggak ada pertanyaan lagi bagi kita. Itu yang disebut tuntas. Nah, ini juga banyak lagi ya, konsistensi sudut pandang. Nah, ini pengembangannya. Jadi saya kira nanti dibaca saja Bapak Ibu. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada saya. Ya, beberapa pola paragraf. Jadi paragraf saja jadi masalah bagi kita. Memang benar, gitu ya. Nah, ini hanya pengetahuan, tapi waktu nulis saya selalu mengingatkan lupakan semua ini, gitu ya. Karena kalau Bapak Ibu ngingat ini, Bapak Ibu nggak nulis-nulis nanti. Wah, apa ini paragrafnya repetisi, ini kombinasi, oh, ini deduktif atau induktif, mikir dulu, nggak usah nulis saja dulu. Dipikirnya setelah jadi, ya. Nah, maka kalau kita melakukan latihan-latihan, maka nanti kita bisa membuat satu paragraf yang apa ya menarik gitu untuk dibaca. Nah, ini terakhir, paragraf berupa pemerincian. Kadang-kadang dia dihitung satu paragraf, ada satu kalimat ini yang tadi saya katakan. Mungkin saja satu kalimat, satu paragraf, kalau dia berupa pemerincian. Beberapa buku yang termasuk buku referensi diantaranya, tidak pakai titik dua, kayaknya kecil, kamus, ensiklopedia, atlas, dan buku pintar. Satu kalimat, tapi seperti satu paragraf. Ini kalau pemerinciannya berupa klausa. 5 keputusan penyuntingan yang ditetapkan oleh editor yaitu ini harusnya ada koma ya sebelumnya itu. Mengabaikan naskah. Nah, kalau kita klausa dia pakai titik koma. Kalau pemerinciannya kata atau frasa kita pakai koma. Itu aturan dari kaidah kebahasaan ya. Dan titik. Ini satu paragraf. Nah, ini kalau paragrafnya berupa kalimat. Pemerinciannya berupa kalimat. Ini juga satu paragraf ya anggapnya. Ya, Bapak Ibu. Jadi teori paragraf yang tadi saya beritahukan memang memerlukan pelatihan dan pembiasaan dalam praktik langsung menulis. Jadi ingat selalu konsep ini, yang pertama kesimpulannya hanya ada satu ide pokok pada satu paragraf. Jika terdapat 2 ide pokok, dirasa-rasa saja Bapak Ibu ini ide pokoknya udah 2, ganti jadi 2 paragraf. Usahakan minimal terdapat 2 kalimat, walaupun tadi saya mengatakan mungkin hanya ada satu kalimat dalam satu paragraf, tapi usahakan ada 2 kalimat dalam satu paragraf, kalimat topik dan kalimat penjelas. Kembangkan paragraf secara logis, baik dalam soal tata urutan maupun makna yang dikandung oleh paragraf tersebut. Demikianlah Bapak Ibu, mudah-mudahan semakin bingung dengan paragraf ini, tapi tadi saya bilang kalau nulis lupakan teori ini. Tapi kalau berlatih, ingat teori ini. Berlatih kita, supaya kita bisa mengembangkan paragraf dengan variasi-variasinya. Untuk apa? Tulisan kita menjadi enak dibaca dan perlu. Jadi jangan monoton dengan satu konsep, satu bentuk, satu jenis paragraf saja. Baik, terima kasih. Nanti materinya jangan khawatir, akan saya bagikan, saya agihkan. Kita bisa bertanya jawab saat ini. Kalau tidak ada tanya jawab, ya kita tutup malam ini. Ya Bapak Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang atas pemaparan materinya. Kepada Bapak dan Ibu, silakan kalau mau bertanya bisa langsung. Silakan untuk Mas Rian Hidayatullah. Mas Rian, tadi ketemu lagi kita ini. Masih kuat nih? Ya. Ya. Hmm.
Baik, Mas Rian. Jadi Mas Rian tadi membicarakan itu sebenarnya style. Kalau Pak Burhan Nurgiantoro nyebutnya style, style, gaya. Gaya kita ini kadang dipengaruhi oleh gaya lain. Jadi para penulis-penulis itu biasanya tidak punya gaya, tidak punya gaya dulu. Nah, tapi biasanya ada juga yang sok bergaya gitu kan gitu ya. Nah, cara paling mudah itu untuk menginjeksi gaya ke dalam diri kita, menginstal itu adalah meniru penulis yang paling kita sukai. Nah, jadi boleh saja tadi kita namanya copy the master. Nah, cara yang efektif salah satu copy the master itu adalah menulis ulang tulisan dari penulis yang kita sukai itu kita tulis ulang. Bukan menjiplak, memang tulis ulang. Jadi kita merasakan bagaimana dia bikin paragraf, bagaimana dia menyusun kalimat. Ya, jadi itu. Nah, kalau kita memang belum punya style, kita pasti terpengaruh. Yang kayak tadi ada penulis, oh ini penulis barat, saya nulisnya kayak gitu terpengaruh. Tapi nggak apa-apa itu, Mas. Nanti lama-lama style kita ini akan terbentuk seiring waktu. Nah, jadi kayak saya, misalnya orang udah mengenali cara saya nulis gitu. Ada kata-kata yang saya sering gunakan, ada kata-kata yang saya kalimat susunan kalimat saya itu kayak gitu, udah terbiasa gitu. Jadi style ini nggak apa-apa, dia nanti tumbuh sendiri, ya. Walaupun misalnya kita terpengaruh, saya nggak punya gaya ini. Memang kalau penulis pemula memang belum punya gaya, tapi nanti akan muncul gaya dari kita menulis tadi, begitu. Begitu kira-kira Mas Rian. Pertanyaan terakhir itu apa tadi? Saya lupa. Yang kedua apa Mas Rian? Recording in progress. Berhenti, kadang-kadang mandi, kadang-kadang main. Antisipasi kita nggak bisa terus-terusan Pak Bambang masih di mute. Baik, yang dihadapi oleh Mas Rian itu salah satunya itu writer's block namanya. Jadi kita mengalami satu stuck gitu ya untuk menulis, dan itu semua dialami oleh penulis. Kalau saya sih kadang-kadang mandi, berhenti total, pergi jalan gitu, main kemana. Nah, itu untuk mengatasi writer. Karena kalau kita paksain nggak akan jadi kalimat itu. Nah, ada satu kisah nih misalnya. Waktu zaman dulu nih, tapi sekarang juga pernah terjadi sama saya. Udah nulis panjang, hilang. Word-nya bermasalah, atau zaman dulu kan listrik mati. Saya kadang-kadang ambil hikmahnya. Wah, Allah ini pengen saya ngulang lagi gitu ya. Ternyata diulang lagi lebih bagus lagi ternyata, saya rasa gitu ya. Tapi jangan dicoba Bapak Ibu, jangan sengaja dihilangkan. Udah nulis panjang-panjang terus diulang lagi. Nah, tapi saya ambil hikmahnya beberapa. Makanya kalau saya sekarang bawa peluru itu banyak. Jadi ada hard disk eksternal itu ada 3 di saya gitu. Google Drive saya aktifkan untuk melakukan saving, karena lumayan juga kalau sekarang waktu ya. Nah, jam biologis penulis juga beda-beda Mas Rian. Tadi Mas Rian bilang jam 11 mulai on, kalau saya enggak, onnya itu jam 4 subuh sampai jam 9 saya berhenti. Ya, saya onnya ya pagi itu aja. Kalau sekarang, kalau waktu masih muda, masih bisa saya dari pagi sampai malam nulis aja gitu. Kalau sekarang udah nggak kuat, jadi hanya bisa pagi istirahatnya. Apalagi kayak sekarang nih, kayak sekarang saya ngisi kan, tadi udah ngisi lagi. Nah, penyakitnya saya kalau Bapak Ibu lihat tuh, perhatikan pola saya kalau ngisi webinar, ngisi pelatihan, slide-nya itu berbeda-beda, bisa berbeda-beda. Itu untuk apa? Untuk mengatasi kejenuhan saya. Bayangin Bapak Ibu, kemarin di Pare-Pare saya ngomong buku ajar, di Lampung ngomong lagi buku referensi, besok ngomong buku ajar lagi gitu kan.
sesuatu yang sama diulang-ulang. Maka cara saya supaya tidak bosan, saya ganti slide-slide-nya itu. Kadang-kadang nambah lagi materinya, diupdate. Ya, makanya orang mungkin heran, bingung loh kok baru lagi gitu, baru lagi. Karena memang itu cara saya untuk mengupdate pikiran saya supaya tidak jenuh. Kalau nggak jenuh juga kita. Ya, kalau jenuh ya istri saya yang jenuh tiap hari ngomongin itu kan. Kalau dengerin Zoom anak-anak saya itu udah tahu tuh beda kata pengantar dengan prakata, ya itu aja yang dibahas. Tapi kan bagi Bapak Ibu yang belum dengar itu baru gitu ya. Tapi yang sudah mendengar mungkin sudah enak gitu. Nah, mungkin update lagi karena mengisi pelatihan yang seperti ini saya jadi update, belajar lagi cari referensi lagi. Itulah kira-kira Mas Rian. Ya. Baik, Pak Bambang, ini ada pertanyaan di chat room. Pak, dari Mbak Rahayu, Pak izin bertanya untuk referensi, apakah mengambil kalimat persis dari referensi atau buku atau artikel, ataukah bisa diubah diambil intisarinya? Silakan. Kalau merujuk itu kan ada rujukan langsung dan tak langsung. Nah, kalau yang diharapkan kita itu melakukan paraprasa, rujukan tidak langsung. Jadi membahasakan ulang dengan bahasa sendiri tanpa mengubah makna dari hal yang kita kutip. Nah, ini yang sering saya bahas juga. Beberapa kampus itu membuat aturan maksimal similarity kutipan itu dari yang kita kutip itu 30%. Pakai Turnitin kan, dicek semua. Ya, saya bilang kalau fair itu di Indonesia harusnya 50% aja. Kenapa tidak 30%? Kita itu tidak pernah dilatih paraprasa. Sejak SD, SMP, SMA sampai mahasiswa. Nggak bisa melakukan paraprasa dengan baik. Nah, paraprasa itu tidak sama dengan meringkas, Bu. Beda dengan ringkasan. Jadi paraprasa kalimatnya 5, asli ya, kutipannya kalimatnya 5, paraprasanya jadi 5 lagi. Jadi bukan diringkas paraprasa itu. Beda dengan ringkasan. Nah, boleh nggak kita meringkas? Ya boleh saja kalau memang panjang. Pakai elipsis namanya. Diambil intisarinya saja. Tapi sumbernya tetap diinikan. Cuma kalau di karya tulis ilmiah lebih disarankan paraprasa. Nah itu, paraprasa kita nggak pernah dilatih kan Bapak Ibu. Jadi paraprasa itu bukan sekedar mengganti kata dengan sinonimnya. Ada yang paraprasa cuma mengganti dan jadi serta, karena jadi sebab, bukan itu. Tadi paragrafnya dibalik, yang tadinya kalimat utamanya di depan ditaruh di belakang, itu paraprasa. Jadi perlu latihan untuk paraprasa ini. Nah itu yang disarankan, sehingga originalitas dari karya tulis ilmiah kita itu walaupun kita mengutip itu dihitung, dilihat dari paraprasanya. Nggak terasa itu kutipan dari orang lain karena sudah kita bahasakan sendiri. Rujukannya harus dimuat nggak? Iya, tetap dimuat karena kita mengutip. Ya. Jadi bahayanya paraprasa adalah ketika Bapak Ibu mencoba paraprasa tapi maknanya jadi beda. Nah, itu dianggap plagiat. Jadi dianggap merusak karya orang lain. Maksud orang A jadi B gara-gara kita paraprasa. Maka paraprasa itu perlu teknik sendiri, tapi nggak lama kita latihan paraprasa itu ya. Mungkin nanti webinar selanjutnya kita bisa bahas tentang bagaimana sih melakukan paraprasa. Jadi bukan meringkas ya Bu, paraprasa itu tetap sama bobot materinya sama tapi dibahasakan ulang. Nah, salah satunya caranya adalah dengan mengubah struktur paragrafnya gitu. Ya. Baik, semoga menjawab pertanyaan Mbak Rahayu. Selanjutnya dari UPM LPM UN Parepare dari Bu Heni Setiawati. Assalamualaikum Pak Bambang, penjelasan terkait paragraf dari Pak Bambang sudah detail. Ingin sekali mahasiswa kami juga mendengarkan penjelasan seperti ini. Kami kewalahan saat pembimbingan karya tulis maupun laporan ilmiah. Teknis penulisan paragraf yang sulit dimengerti, kalimat pokok dan kalimat penjelas kau. Kelemahan ini apakah akumulasi dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi ataukah perlu pembenahan kurikulum yang memunculkan mata kuliah tersendiri sebagai mata kuliah keterampilan umum yang harus dimiliki mahasiswa? Mohon arahannya.
Ya, jadi kalau analisis saya tadi benar Bu, kalau kambing hitamnya pendidikan iya, SD, SMP, SMA. Tapi juga eh, ketika mahasiswa itu mendapatkan mata kuliah penulisan KTI, dosen yang mengampukan, ya mohon maaf ya, dosen yang mengampunya justru memang bukan dosen penulis. Makanya kalau di dalam kita orang-orang asesor kompetensi itu sangat menghindari judul-judul pelatihan dengan kata teknik. Mata kuliah juga sama. Mata kuliah teknik penulisan KTI. Itu yang nggak bisa nulis pun berani ngajar Bapak Ibu. Ya. Tapi begitu diganti nama mata kuliahnya mahir menulis KTI, itu yang nggak pernah nulis nggak akan berani ngajar. Mahir soalnya, bukan teknik. Karena kalau ngajarin teknik itu gampang, sampaikan aja. Nah, itu yang kejadian saya lihat beberapa, bukan hanya di Ibu, saya kemarin di mahasiswa saya juga yang notabene program prodi pendidikan, program studi penerbitan, itu TA-nya kacau balau. Ya, yang saya sih kadang-kadang nggak jalahin mahasiswanya, saya salahin dosennya. Siapa yang ngajar, cuman nggak enak juga gitu ya. Kalau melihat kasus gini, berarti ada something wrong yang diajarkan itu nggak masuk ke mahasiswa. Masa mahasiswa nggak bisa bedakan awalan di sama kata depan di, ya di setiap disatukan. Kenapa di setiap kamu bukan kamu satukan ini tidak dipisah? Oh, setiap kan bukan keterangan tempat Pak. Emang kata depan di itu buat keterangan tempat aja saya. Jadi kacau kalau memang Bu. Nah ini perlu perbaikan kalau nggak bisa diselamatkan di SD, SMP, SMA, di mahasiswanya harus diselamatkan. Jadi ketika mereka mendapatkan mata kuliah penulisan karya tulis ilmiah, itu harusnya diampu oleh dosen yang penulis. Gitu. Kalau dosen yang nggak pernah nulis mengampu ya sama nanti kacau balaunya gitu. Yang juga tahu tentang paragraf. Ini kan persoalan bahasa saja, Bu. Dan sebenarnya saya kan belajar bahasanya praktis kalau di editing itu. Saya bukan linguistik, tidak belajar secara teori kebahasaan yang rumit, saya belajar yang praktis. Nah, itu yang praktis itu yang harusnya diajarkan ke mahasiswa. Apalagi mahasiswanya yang bukan mahasiswa kebahasaan gitu, misalnya mahasiswa sains. Jadi yang lebih praktis-praktis. Kayak kalau Bapak Ibu nanti lihat materi saya di penyuntingan naskah tentang bahasa, itu saya lebih menunjukkan yang praktisnya daripada oh ini loh tadi kan subjek, predikat, objek gitu kan dijelasin. Nah, kalau yang tadi saya jelaskan paragraf agak teknis dia, tapi perlu buat Bapak Ibu. Kalau ke mahasiswa nanti lebih praktis lagi kita buat. Begitu Bu, nanti mungkin kalau ada kesempatan bisa dibikin kuliah umum. Jadi kalau kuliah umum itu kalau banyak-banyak kadang-kadang nggak fokus juga dia ya mendengarkannya gitu. Tapi perlulah diberi mahasiswa itu ini loh caranya gitu. Mereka harus berlatih. Nanti kalau mereka jadi S2, S3 kekacauan itu makin dikurangi cara mereka menulis itu. Demikian Ibu. Oh ya, materinya Bapak Ibu sudah saya sampaikan di chat ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu terdeteksi di situ, bisa langsung diunduh. Masih ada pertanyaan? Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bu Ilma. Silakan Bu Ilma. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Pak Bambang, tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa untuk kalimat langsung itu menjadi satu paragraf. Nah, bagaimana cara penulisan kalau kalimat langsung itu umpamanya seperti kita dalam tulisan menyampaikan suatu kutipan pidato barangkali. Dalam isi pidato itu mungkin ada beberapa kalimat utama. Nah, apakah itu dijadikan dua paragraf? Kemudian dulu pernah saya mendengar penjelasan bahwa bisa dijadikan dua paragraf, tapi paragraf yang pertama itu tidak ditutup kutipan tanda petik, iya. Tanda petiknya itu ya. Terakhir saja. Apa benar seperti itu? Iya, betul Ibu. Kasih, ya, jadi itu bisa pidato atau wawancara. Wawancara itu kadang-kadang kita bagi beberapa paragraf, cuman belum kita tutup kutipnya karena masih satu orang yang ngomong itu ya. Jadi satu orang kita tetap bikin paragraf, baru ditutup nanti dengan tanda kutip di akhirnya gitu. Itu boleh Bu. Gitu. Ya, berarti supaya benar tetap, ya Pak ya. Supaya pembacanya tetap bisa memahami perpindahan gagasan pokok tadi gitu. Ya, terima kasih Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya di chatroom.
dari Pak Muhammad Jurhadi. Izin Pak Bambang, bagaimana trik-trik ketika akan memulai menulis, khususnya menulis pendahuluan, karena terkadang kami tidak mengetahui muatan yang harus ada dalam pendahuluan. Terima kasih. Ya, sebenarnya Pak Kadir kalau menulis pendahuluan ya harus tahu muatannya apa, kalau enggak ya. Di pendahuluan itu kan mengantarkan, itu sebenarnya memikat, Pak. Kalau di dalam tulisan itu, pendahuluan itu untuk memikat orang membaca terus tulisan kita. Maka di situ cara memikat yang paling efektif adalah salah satunya menggunakan narasi cerita. Cara memikat yang paling efektif adalah menyajikan fenomena data dan fakta. Menggunakan kalimat pertanyaan juga boleh, Pak. Misalnya Bapak mau menarik orang membaca. Tahukah Anda bahwa kampus kita dihuni oleh sekumpulan jin? Nah, itu pasti orang baca terus, Pak, gitu, dengan pertanyaan itu. Jadi fungsi dari pendahuluan latar belakang itu adalah menarik minat orang membaca. Maka Bapak bisa menyampaikan cerita, Bapak bisa menyampaikan fenomena, Bapak bisa menyampaikan sebuah peristiwa, Bapak bisa menyampaikan sebuah kepentingan atau data dan fakta yang mengejutkan. Jadi jangan memulai pendahuluan langsung dengan definisi. Jangan memulai pendahuluan dengan memberitahu. Karena kalau kita di buku ajar, ya wajar Bapak Ibu memberitahu, mahasiswa kan di bawah kita. Begitu kita menulis sesuatu yang membacanya levelnya sama dengan kita, maka sebaiknya kita tidak menggunakan cara memberitahu tadi. Ya, sering saya gunakan contoh listrik gitu kan. Listrik merupakan kebutuhan yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Nah, anak SD juga tahu. Nah, tapi kita kebiasaan nulisnya begitu. Yang bacanya jenuh. Ya udah tahu ngapain lagi di ini. Nah, tapi Bapak Ibu bisa nunjukkan listrik itu penting bukan dengan cara itu. Bapak Ibu menunjukkan satu peristiwa bagaimana pemadaman listrik di satu kota itu bisa menimbulkan kerugian sekian miliar dan bisa membuat kota itu mati, misalnya gitu ya. Jadi tunjukkan, jangan diberitahu. Nah, itu cara-cara Pak Kadir untuk memulai sebuah pendahuluan. Atau tadilah Pak Bambang, kita mulai menulis itu dari apa? Nah, saya jawabnya gampang, mulailah dari tulisan. Ya Bapak merasakan apa, memikirkan apa dari suatu topik. Maka topiknya harus dapat dulu, kalau nggak dapat topik ya kita mau nulis apa. Beda dengan Facebook ya Bapak Ibu ya. Facebook itu tiap hari nanya, apa yang Anda pikirkan, gitu kan. Nah Bapak Ibu pun mikir apa sih? Saya nggak ada pikiran ini kan. Saya juga ada joke gitu kan, ada seorang nanya, Pak Bambang, ini orang ini terlalu banyak baca buku motivasi gitu. Pak Bambang nulis dengan otak kiri atau otak kanan gitu kan. Aduh, saya nggak tahu nih, jangan-jangan saya nulis nggak pakai otak, saya bilang gitu kan. Pakai tangan saya nulisnya gitu, nggak pakai otak. Nah, ya itu sesuatu yang alami Pak. Jadi sebenarnya menulis itu yang penting gagasan dulu. Nggak ada gagasan, mau Bapak Ibu berjam-jam di depan Facebook, pasti nggak ada yang ditulis. Akhirnya Bapak Ibu menulis sesuatu yang remeh-temeh. Pusing nah di Facebook gitu ya, udah aja gitu kan. Facebook itu kita bisa share beberapa materi. Jadi saya kadang-kadang kalau pagi, wah mikir apa ya mau bisa ditulis untuk di Facebook itu sesuatu yang bermanfaat. Jadi kadang-kadang iklan, kadang-kadang berbagi itu kita lakukan. Begitu kira-kira Pak Kadir ya. Pak Juhardi. Ya, Pak Juhardi Kadir kan? Pak Muhammad Jurhadi Kadir. Jurhadi. Ya. Pak Bambang bisa, maaf Bu, Mbak Irma bisa sedikit tadi memang ini saya Bu Hafsah ini Pak memang kalau kita menulis itu lebih lebih beratnya memang kayaknya di pendahuluan di latar belakang itu ya Pak Bambang, karena menulisnya di situ kan bagaimana kita menjelaskan fenomena dan ataupun faktanya sehingga memang di pendahuluan itu dibutuhkan trik yang memang yang memang harus kita lakukan supaya orang menarik
membaca untuk bagian selanjutnya. Nah, itu kira-kira gimana tuh Pak? Apa sih yang seperti tadi mungkin kayak Bu Heni menyampaikan itu pertanyaannya, terutama di paragraf awal itu. Biasanya kan kalau kita menulis di latar belakang paling kalau dilihat mahasiswa, dosen pun juga, kami pun juga kadang biasa secara teoritisnya, baru nanti untuk menyambung ke paragraf berikutnya di situ mungkin agak berat karena kita akan menghubungkan dengan faktualnya. Nah, gimana tuh triknya Pak Bambang supaya kita lebih mudah menyambungkan antara paragraf sebelumnya dengan paragraf yang akan kita tulis berikutnya itu. Saya kira itu Pak Bambang. Ya. Terima kasih. Jadi karena kebiasaan kita sering langsung mendefinisikan di latar belakang itu akhirnya kita kekurangan bahan. Itu pertama Bu, kasusnya itu. Kita nggak tahu lagi apa yang mau diceritakan. Definisi itu kita taruh di tengah sebenarnya. Kalau untuk latar belakang itu tadi yang saya sampaikan, kita bisa memuat sebuah peristiwa, cerita, kita bisa memuat sebuah fenomena atau data dan fakta yang mengejutkan terkait dengan topik. Sebenarnya ujung-ujung dari latar belakang ini nanti di akhir itu mengangkat masalah. Ya, setelah latar belakang kan nanti ada rumusan masalah, tapi di latar belakang itu sudah dianggap ini akan membahas masalah apa gitu kan, itu sudah ada di dalam latar belakang tadi. Nah, kan pasti ada yang nanya begini, Pak Bambang, latar belakang itu kira-kira berapa paragraf? Itu pasti nanya gitu ya. Nggak ada ukurannya ya, nggak ada. Ya. Bapak Ibu mau latar belakangnya panjang, pendek atau sedang gitu kan? Dan bahannya, yang penting ada bahannya Bu. Nah, salah satu bahan itu adalah terkait dengan beberapa sudut pandang. Jadi gini Bapak Ibu, cara saya mengumpulkan bahan itu, saya menggunakan teknologi. Saya lihat Facebook, kalau ada orang cerita di bahan itu saya save. Jadi status dia saya save. LinkedIn juga sama, saya save. Detikcom, Kumparan, saya save. Karena saya tahu bahwa ini nanti saya gunakan untuk sudut pandang awal tulisan saya. Nah, jadi misalnya sekarang saya cerita tentang tentang fenomena perubahan perilaku akibat COVID-19 misalnya di masyarakat kelas bawah misalnya. Nah, itu beberapa berita tadi saya save, nanti saya ambil Bu sudut pandang itu. Saya gunakan nanti di dalam latar belakang saya. Sehingga saya kaya. Jadi kuncinya membuat latar belakang ini, sumbernya kita siapkan. Maka Bapak Ibu sebagai penulis, panca inderanya diaktifkan. Apa itu? Visual, auditory, kinestetik, gustotorinya diaktifkan. Begitu melihat sesuatu, rekam. Jadi gunakanlah handphone kita juga. Begitu ada peristiwa, rekam suara juga. Saya melihat sesuatu ini begini-begini, saya terpikir untuk ini, rekam. Nah, orang bule itu biasa merekam Bu, kita nggak biasa. Kalau ngelihat ide kita malah ngelihat aja gitu kan. Peristiwa harusnya kita rekam atau boleh juga kalau etis itu kita videokan, nanti menjadi bahan kita untuk menulis gitu ya. Jadi misalnya saya menulis tentang bagaimana cara berkomunikasinya penjual gitu. Ya mohon maaf, misalnya saya membandingkan misalnya penjual pribumi dengan penjualnya Tionghoa gitu ya. Tapi itu dari fakta kan. Nah, kalau di Tionghoa itu dia jelasin satu-satu itu. Wah, detail dia. Dia menguasai produk. Tapi kalau orang kita enggak, begitu saya tanya, ini kenapa sendal ini beda harganya dengan ini? Aduh nggak tahu Pak, itu dari sononya gitu kan. Nah itu saya jadikan tulisan di artikel saya, perbandingan. Jadi kita jangan kehilangan bahan dari sesuatu yang kita lihat, kita rasakan, kita dengar sehari-hari. Jadi rekam Bapak Ibu, termasuk juga siaran-siaran YouTube ataupun dari televisi, kita bisa rekam kan sekarang udah gampang itu, National Geographic. Nah itu jadi sudut pandang baru di latar belakang itu, pakai sudut pandang itu, nah, maka jadi kaya tulisan kita. Jadi benar Bapak Ibu, waktu kita memulai tulisan itu adalah pertaruhan kita untuk menarik pembaca. Saya lama kalau udah nulis mencari sudut pandang apa ini ya. Kemarin tantangannya nulis bukunya DJPPR ini, keuangan. Saya cari sudut pandang apa yang mau dibawa. Ketemu Bapak Ibu. Sudut pandang yang saya pakai di kalimat pertama itu adalah
perseteruan antara Trump dengan Xi Jinping, presidennya Cina. Saya pakai itu jadi capture di awal sebelum masuk kepada keputusannya Menteri Keuangan Sri Mulyani tentang APBN 2020 dan sebagainya. Jadi saya bawa dulu karena perseteruan antara Cina dan Amerika itu merupakan akan menjadikan dampak luar biasa kepada perekonomian Indonesia. Ya seperti itulah caranya. Jadi memang agak lama kita memulai latar belakang itu mencari sudut pandang. Jadi Bapak Ibu nggak apa-apa lama. Pikirkan dulu kemungkinan alternatif paragraf apa yang bisa dimulai untuk menarik orang membaca ini. Nah, itu ya. Jadi tadi bisa peristiwa, bisa fenomena, bisa data dan fakta. Yang kalau tadi Trump dengan Xi Jinping tadi itu saya mengambil peristiwa. Jadi waktu itu Trump mencuit di Twitter bahwa dia akan mengenakan pajak kepada Cina sekian persen. Dibalas lagi sama Xi Jinping kan gitu ya. Nah, itu saya jadikan latar untuk bercerita tentang optimisme perekonomian Indonesia. Tapi ternyata yang diprediksi lain, yang datang lain, yaitu COVID-19. Gitu Bu, kira-kira. Ya, terima kasih Pak Bambang. Ya. Satu lagi Pak Bambang, ada di chatroom pertanyaannya dari Pak Rahmat. Izin bertanya Pak, apakah diperbolehkan di dalam satu paragraf tanpa ide, tetapi isinya hanya menjelaskan ide pada paragraf sebelumnya? Bisa, paragraf itu harus mengandung satu ide. Kalau penjelasan sebelumnya berarti harus disambung Pak ke paragraf itu. Ya. Harus disambung ke paragraf sebelumnya, berarti belum selesai dia, nggak boleh dipotong, dia harus nyambung terus gitu. Ya. Selanjutnya dari Pak Konrad, bahan dari Facebook, Instagram dan lain-lain diambil sebagai sudut pandang. Apakah harus dicantumkan sebagai sumbernya? Ya, ada yang perlu, ada yang enggak Pak. Kalau misalnya itu hanya peristiwa biasa, peristiwa yang umum, tapi kita memerlukannya, kita tidak perlu mencantumkan karena ya tidak terlalu berhubungan dengan orang yang memang mencantumkan status itu. Kita bisa menyebutkan dari status seseorang di Facebook gitu kan, kita nggak akan menyebutkan namanya, terbaca seperti ini, itu bisa Pak gitu, nggak masalah, nggak harus. Tapi kalau misalnya ada seperti saya sering men-save statusnya Ivan Lanin. Nah, Ivan Lanin ini kan anak muda yang sangat konsentrasi dengan bahasa walaupun dia bukan berlatar belakang bahasa. Nah, kalau dia orangnya dikenal nih, saya ambil, itu saya bisa kutip dia. Dalam status Facebooknya Ivan Lanin pada tanggal sekian. Nah, itu boleh Pak, gitu. Jadi ada kalanya iya, ada kalanya enggak. Ya. Iya, Pak, tadi pedagang tradisional dengan pedagang yang turunan itu enggak saya cantumkan ya Pak ya? Iya, enggak Pak. Nama tokonya di mana nggak enak gitu kan kalau negatif itu. Tapi kan itu pengalaman pribadi saya, nggak ada masalah. Gitu. Ya walaupun orang mengatakan mungkin, kayak faktanya nggak jelas nih Pak Bambang. Ya, memang memang nggak mau disebutkan gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu mungkin terlihat ya di saya share screen tulisan saya. Nih saya nulis buku itu kalau Bapak Ibu perhatikan, udah terlihat belum? Udah ya, paragrafnya pendek-pendek. Jadi saya meniru penulis-penulis yang masa kini gitu. Nggak mau panjang-panjang, pendek-pendek paragrafnya. Tuh lihat, ya bisa kelihatan ya, pendek. Jadi gagasan pokoknya satu pindah, itu pindah. Nah ini membuat orang tidak akan lelah gitu. Jangan sampai ada satu halaman satu paragraf. Itu pasti sudah harus dipecah gitu. Kita sudah akan curiga gitu ya. Nah ini lihat paragraf saya pendek-pendek. Jadi untuk mengimbangi. Jadi anak-anak milenial sekarang itu senangnya yang pendek-pendek. Ya kita mengikuti tren yang berlaku. Ya, seperti ini. Oh ini paragraf panjang, ini paragrafnya Ari Ginanjar, ini ISQ. Saya ambil jadi contoh ya. Nah, itu paragrafnya pendek-pendek ya, Bapak Ibu bisa dilihat. Nanti kalau bergabung di WA Group kita bisa saya share buku-buku elektronik yang saya susun seperti ini. Sengaja saya gratiskan Bapak Ibu untuk pembelajaran kita.
Ya nulisnya lumayan, nulisnya lumayan, tapi nggak apa-apa. Ini berbagi ilmu gitu. Ya. Demikian, kira-kira masih ada pertanyaan malam ini? Ada Silakan, berapa peserta yang ikut ya? 58 ya. 58 peserta. Ya. Silakan Bapak dan Ibu, mungkin masih ada pertanyaan. Ada yang bertanya, Pak Bambang, filenya sudah di-share di chatroom atau gimana? Sudah dari tadi saya share. Jadi kalau nggak bisa nanti bisa di WA group juga. Iya. Nah mungkin Bapak Ibu menggunakan aplikasi lain menggunakan gadget lain nggak terbaca gitu. Udah 2 kali saya taruh di chatroom. Ya nggak bisa dibaca dua-duanya. Ya, nggak bisa ya. Nanti masuk ke WA group aja Pak. Sudah bisa Pak, sudah bisa disimpan. Apabila ada pertanyaan bisa di grup ya Pak Bambang ya, tentang paragraf. Ya. Oh ya, silakan Mas Rian. Iya, itu ekspresi Mas Rian, itu ekspresi kejaiman, kejaiman akademisi, kejaiman para ilmuwan dan saintis yang menempatkan dirinya di atas. Jadi dia berjarak dengan pembacanya, maka dia tidak akan menggunakan kata ganti orang pertama. Saya nggak mungkin. Penulis itu biasanya digunakan. Ya, penulis juga kadang-kadang dihindari karena dia pengen berjarak. Jadi ada pendapat seperti ini, saya bilang bukan pendapat yang keliru atau apa ya, memang dia menempatkan dirinya mau berjarak dengan pembaca, bahkan tidak menyentuh kata-kata Anda. Nah ini yang dulu muncul juga di artikel opini. Jadi membedakan artikel opini dengan esai itu dari cara orang menggunakan kata ganti tadi. Esai lebih bersifat subjektif, maka saya menggunakan kata saya. Dan biasanya yang menulis esai itu orang yang sudah diakui ketokohannya di dalam media massa nih ya. Misalnya Renat Kasali, Hermawan Kartajaya itu dia gunakan saya, tapi nggak dia gunakan gue. Kalau itu Raditya Dika, saya gitu. Aku nggak ada, aku jarang. Itu orang-orang sastra menggunakan kata aku gitu. Saya dipakai. Tapi sekarang Mas Rian bisa lihat yang tadinya ada pembedaan antara opini dengan esai. Opini itu agak jaim, esai itu sudah mulai subjektif. Itu sekarang nggak ada bedanya. Di Kompas juga ada yang pakai nulis opini pakai saya. Zaman sudah berubah Mas Rian gitu. Dan orang yang kita pentingkan, pertanyaannya gini, kita ini nulis untuk siapa sih? Kan bukan untuk diri kita. Kalau ada orang yang bilang saya itu nulis untuk diri saya sendiri, ngapain orang nggak peduli saya orang lain mau paham atau enggak? Ya udah dia nggak usah nulis, nggak usah nulis dipublikasikan. Jadi inti mempublikasikan tulisan itu supaya orang lain paham. Maka kita mengikuti tren orang lain paham itu supaya dengan apa? Ya tadi dengan keakraban. Anda, saya itu bisa kita gunakan. Nah, kalau ada yang masih a priori dengan itu, ya berarti tadi dia pengen berjarak terus dengan pembacanya, menempatkan dirinya lebih dari pembaca. Mereka kan nggak gitu. Kita kalau bisa merangkul pembaca dengan menyebut tadi. Jadi saya menggunakan kata saya. Berarti itu bukan konsensus ya Pak ya? Berarti bukan konsensus ya Pak itu Pak? Bukan, nggak ada konsensus. Mas Rian lihat Stephen Covey nulis Seven Habits pakai kata saya. Apa kita bisa mengatakan Seven Habits itu tidak ilmiah? Nggak ada yang berani. Thomas L. Friedman nulis Thank You Being Late itu pakai kata saya. Mereka tahu cara berkomunikasi itu, Mas. Mereka tahu cara memikat pembaca adalah dengan menggunakan keakraban. Mereka tidak akan berjaim-jaim gitu. Tapi ya tadi mungkin ada yang menolak, nggak bisa skripsi, tesis, disertasi pakai saya.
pakai penulis masih boleh lah gitu ya. Gitu ya. Ya, itu kelaziman aja ya tadi masalah kita itu memang membangun jarak dengan pembaca. Kalau buku ilmiah populer, saya selalu menggunakan kata ganti orang pertama. Gitu. Ya. Makasih, Pak. Baik, Bu dan Bapak, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kok ada dari Bapak Soeharto, saya penumpang gelap di webinar ini. Seorang teman atas izin Pak Bambang mengundang saya untuk ikut Zoom ini. Saya senang cara Pak Bambang menjelaskan tentang paragraf ini. Sabar, sistematis, dan jelas. Oh, ini hanya testimoni aja, Pak. Mudah-mudahan besok saya tak jadi penumpang gelap lagi. Amin, Pak. Bisa bergabung, bisa menghubungi saya ya, Pak ya. Iya. Besok kita ada webinar jam 14.30 sampai jam 16.30, topiknya menulis buku untuk pemalu tapi bukan untuk pemula, bukan pemalu Bapak Ibu ya. Nah itu mungkin penting bagi Bapak Ibu yang memang baru pertama kali mau menulis buku. Itu silakan bisa mengikutinya gitu ya. Baik Ibu dan Bapak, mungkin cukup sekian dari kami. Atas penjelasan dari Pak Bambang, terima kasih. Mudah-mudahan menambah ilmu baru ya Bapak dan Ibu dan mencerahkan dalam hal tulis-menulis. Semoga Ibu dan Bapak bisa berkarya lebih banyak lagi untuk bangsa ini. Terima kasih kami ucapkan atas waktunya untuk bergabung dengan Pak Bambang. Mudah-mudahan kita bertemu di webinar selanjutnya ya Bapak dan Ibu, karena ada 4 tema untuk bulan ini di 28. Jadi seminggu sekali, setiap hari Sabtu kita mengadakan webinar. Mudah-mudahan semuanya bisa bergabung dan selalu sehat semua. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bambang. Pamit dulu. Sama-sama. Izin live ya. Sampai ketemu besok nih Pak Bambang. Ya, Siap.